Halo, perkenalkan nama saya Sulusu Nafik, NIM 2017-1112, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan program unggulan saya pada KKN 2020 ini tentang pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai rumah pangan untuk menunjang ketahanan pangan di Desa Mijen. Jadi, lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dari gizi keluarga, menghemat pengeluaran harian, dan memberikan tambahan pendapatan serta menjamin ketersediaan pangan keluarga secara berkelanjutan. Pembuatan rumah pangan ini sangat cocok pada era new normal ini, guna mengoptimalkan ketahanan rumah pangan masyarakat di Desa Mijen. Luas pekarangan masyarakat di Desa Mijen ini didominasi dengan luas pekarangan yang sedang, yakni 120 sampai 400 meter persegi, dan pekarangan sempit kurang dari 120 meter persegi. Oleh karena itu, saya memfokuskan untuk tanaman hidroponik dan budidaya ikan dalam ember atau budidamber yang cocok untuk pekarangan sedang dan sempit dan tidak memakan tempat. Namun, pada umumnya, warga desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelola lahan secara intensif, sehingga lahan pekarangan belum dapat memberikan fungsinya secara optimal. Program KKN ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat sasaran dalam mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu pilar yang dapat diupayakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan rumah pangan ini. Program KKN ini dilaksanakan di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dan berlangsung pada tanggal 28 Oktober sampai 4 November 2020. Oke, untuk step pertama pada pembuatan budidamber di sini yakni melakukan pelubangan pada botol aqua bekas atau bisa juga pakai cup yang digunakan nanti untuk pot atau media tumbuh dalam tumbuhan di dalam budidamber ini. Caranya yakni dilakukan dengan cara memanaskan besi atau pakai paku juga gak apa-apa, ditusuk di cupnya agar sampai bolong, benar-benar bolong, agar nanti airnya bisa masuk di dalam situ. Dan ini juga untuk bagian bawah juga dilakukan pelubangan sampai benar-benar bolong semuanya seperti ini yang saya contohkan. Ini tujuannya nanti agar air dapat masuk. Selanjutnya yakni pembuatan tempat budidayanya atau budidamber embernya. Yang perlu digunakan di sini, alat yang digunakan yakni ember, terus tang, dan juga bendrat sebagai pengait untuk potnya ini. Caranya seperti ini, bisa saya contohkan. Ini pakai bendrat dikaitkan pada embernya sendiri. Untuk hasil jadinya nanti kita lihat di belakang. Oke, tadi sudah melihat proses pembuatannya. Nah, untuk yang ini proses hasil jadinya dari budidamber itu sendiri. Kalian bisa lihat di bawah ini kita bikin 3 ember untuk percobaan sendiri. 3 ember dulu. Nah, di dalamnya ini kita pakai bibit lele. Jadi kita budidayakan lele di sini, dan di atasnya ini adalah tanaman pakcoy. Saya lihat di sini. Ini untuk pakcoy ini kira-kira umurnya sudah mencapai umur 3 minggu. Dan untuk media tanamnya ini kita pakai spons ditaruh pada cup tadi yang sudah dibolongi. Nah, untuk yang kedua, ember yang kedua ini pakai kangkung, dan akarnya kita bisa lihat di bawah tadi sudah mulai menjalar, dan kita tambahkan arang di sini. Arang untuk pengganti spons tadi. Nah, yang ketiga ini embernya, di sini ada sawi. Nah, kita bisa lihat di sana ada sponsnya sudah mulai tumbuh. Sawi ini masih lumayan kecil, umurnya kira-kira 2 mingguan lah lagi. Jadi seperti itulah budidaya ikan dalam ember ini mampu menjadi solusi dari ketahanan pangan dan untuk warga Desa Mijen yang memiliki lahan pekarangan yang sempit. Oke, untuk selanjutnya yakni rumah pangan bagian hidroponik. Kita bisa lihat di sini
Di sini kita menanam berbagai macam sayuran, ada pakcoy, sawi, dan ada sawi hitam juga. Nah, untuk media potnya kita pakai seperti ini. Ini bisa dibeli di toko-toko. Dan untuk selanjutnya kita coba lihat untuk yang masih kecil-kecil. Oke. Kita lihat di sini untuk yang masih berumur 1 minggu di sini. 1 minggu, lihat masih kecil-kecil, bibit-bibitnya masih kecil, dan ada juga yang di spons di sana. Coba kita lihat. Yang masih spons belum sempat untuk dipindahkan ini. Kita lihat yang masih di spons ini bibit-bibit dari pakcoy masih kecil-kecil dan nanti ditaruh. Nah, ini untuk ini udah mulai besar, mulai tumbuh. Yang di atas itu berumur kira-kira sudah 3 minggu lebih lah. Oke, yang ini kita coba lihat. Nah, dilihat ini yang udah siap panen di sini. Ini ada berbagai macam sayur-sayuran. Kita lihat akarnya sini sudah mulai besar-besar ya, sehingga tidak bisa dilepas di sini. Ya, di bawah-bawah juga ada sayur-sayuran. Oke, seperti itu mungkin dari hidroponiknya. Selain hemat tempat, tanaman hidroponik juga memiliki nutrisi yang tidak kalah dengan sayuran biasa. Bahkan sayuran hidroponik ini biasanya terlihat lebih segar dan besar. Selain itu, tanaman hidroponik juga biasanya bebas pestisida. Namun kita juga tidak bisa memukul rata bahwa semua sayuran hidroponik otomatis lebih bergizi daripada sayuran sehat biasa. Pasalnya, hal ini bergantung pada banyak hal, mulai dari medium tanam, varietas tanaman, dan konsentrasi nutrisi yang diberikan. Namun di sisi lain juga kita dapat mengontrol unsur hara yang lebih lengkap pada tanaman hidroponik. Maka itu, tanaman hidroponik juga memiliki kecenderungan untuk memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dari sayuran sehat biasanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa tanaman hidroponik merupakan pilihan sayuran sehat yang tepat untuk kamu yang ingin menjalani gaya hidup sehat. Seperti halnya pada era pandemi seperti ini, kita akan dipaksa untuk memiliki imun tubuh yang stabil. Di samping itu juga, tanaman hidroponik juga tidak memakan tempat yang banyak, sehingga cocok untuk masyarakat pada desa Mijen ini untuk melakukan penanaman hidroponik di depan rumahnya, di pekarangan rumah atau di pekarangan rumahnya sendiri-sendiri. Begitulah program unggulan saya pada KKN tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.